sebuah kampung yang bernama Kampung Ninawa. Kampung itu penduduknya sangat durhaka terhadap Allah SWT. Maka dari itu Allah mengutus Nabi Yunus ke tengah kampung itu. Nabi Yunus mengajak kaumnya untuk menyembah Allah SWT. Wahai kaumku, sembahlah Allah dan jangan kalian semua menyekutukannya. Tapi mereka semua menganggap Nabi Yunus sebagai orang yang tidak berakal. Seketika itu Nabi menjadi marah. Pada malam hari Nabi menerima wahyu dari Allah SWT. Jika kaumnya tidak segera bertaubat, akan ditimpa azab yang sangat menyedihkan. Wahai kaumku, segeralah kalian semua bertaubat terhadap Allah SWT. Jika tidak, kalian akan ditimpa azab yang dijanjikan oleh Allah. Tapi mereka semua tidak menganggap Nabi Yunus. Mereka malah berkata, kami tidak peduli apa yang kau katakan. Bisa-bisa kau itu hanya berbohong. Nabi Yunus merasa putus asa. Ia pergi meninggalkan kaumnya. Pada suatu hari, terlihat di atas langit ada bola api yang sangat besar yang ingin membakar kampung itu. Lalu mereka berbondong-bondong mencari Nabi Yunus. Namun Nabi tidak dapat ditemukan karena telah pergi meninggalkan kaumnya. Lalu ia berdoa, Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Kami berjanji akan menyembahmu dan melakukan kegiatan yang diajarkan oleh Yunus. Setelah mereka semua berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Maka azab tidak jadi diturunkan. Nabi Yunus yang telah pergi meninggalkan kaumnya tidak tahu arah mana yang harus ditempuh. Tiba di tepi laut, ia melihat ada kapal yang melintas. Lalu ia menumpang kapal tersebut. Dan tiba di tengah laut, kapal itu tiba-tiba oleng karena terhantam oleh ombak. Sebenarnya perbekalan sudah dikurangi, namun kapal itu tetap oleng dan terhantam oleh ombak. Nahkoda memutuskan untuk membuat undian. Selama 3 kali undian, selalu nama Yunus yang keluar. Tidak dapat ditolak lagi. Nabi Yunus dilempar ke tengah laut. Allah SWT tidak menghendaki bila Rasulnya binasa. Seekor ikan paus disuruh untuk menelan Nabi Yunus. Di dalam perut ikan paus itulah Nabi Yunus tersadar bahwa ia telah salah karena meninggalkan semua kaumnya. Lalu ia berdoa, Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim dan menganiaya diriku sendiri. Setelah Nabi Yunus berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah SWT dan ia dikeluarkan dari perut ikan paus. Setelah ia menjadi sehat, ia kembali kepada semua kaumnya. Ternyata kaumnya menyambut kedatangan Nabi Yunus dengan wajah yang gembira. Dan sejak saat itu, kehidupan Nabi Yunus dan semua kaumnya menjadi hidup tentram dan damai. Dari cerita Nabi Yunus yang saya ceritakan, ada hikmah yang dapat dipetik. Coba tebak apa hikmahnya? Yang pertama, kita tidak boleh berbuat syirik terhadap Allah SWT. Syirik yaitu perbuatan menyekutukan Allah SWT dan dapat dibilang menyembah selain Allah. Yang kedua, kita tidak boleh mudah putus asa. Kita harus berusaha semaksimal mungkin. Cukup sekian cerita dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.